Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Kapitan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, kelas 3F, NIM 19100202003. Di sini saya akan menjelaskan ulang jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Soal hitungannya dimulai dari soal nomor 5 sampai nomor 7. Yang pertama saya akan membahas soal nomor 5. Berapa jumlah PPN atau PPNBM yang dipungut? A. Dalam penyerahan barang kena pajak, jumlah pembayaran sebesar 11 juta. Sudah termasuk PPN 10%. Yang pertama kita harus mencari dasar pengenaan pajaknya. 11 juta dikali 100 per 110 sama dengan 10 juta. Selanjutnya pajak pertambahan nilai sama dengan tarif dikali DPP. Tarifnya 10% dikali dasar pengenaan pajaknya 10 juta, hasilnya 1 juta. B. Dalam penyerahan barang kena pajak, jumlah pembayaran sebesar 13 juta. Sudah termasuk PPN 10% dan PPNBM-nya 20%. DPP-nya 130 juta. DPP-nya 13 juta. Untuk mencari PPN terutangnya 10% dikali 13 juta, hasilnya 1.300.000. Untuk mencari PPNBM terutangnya 20% dikali 13 juta sama dengan 2.600.000. C. Dalam penyerahan barang kena pajak, pembayaran 1 juta. Belum termasuk PPN 10% dan PPNBM 20%. Berapa PPN dan PPNBM? PPN-nya 10% dikali 1 juta sama dengan 100.000. PPNBM-nya 20% dikali 1 juta sama dengan 200.000. Pada soal nomor 6, pada Juli 2015, Anderson, warga negara Inggris sebagai konsultan manajemen di PT Julais, menerima gaji sebesar 8.000 US dollar. Kurs yang berlaku pada saat itu 13.500 untuk 1 US dollar. Hitunglah PPh pasal 26 yang harus dipotong PT Bahari bulan Juli 2015. Yang pertama, menghitung total gaji Tuan Anderson bulan Juli 2015. Sama dengan US dollar, 8.000 US dollar adalah gaji dari Tuan Anderson dikali 13.500 adalah kurs yang berlaku saat itu untuk 1 US dollar, sama dengan 108 juta rupiah. PPh pasal 26 yang dipotong PT Bahari sama dengan 20% dikali 108 juta. 20% adalah tarif pengenaannya, hasilnya 21.600.000. Nomor 7, Tuan Riko membeli tanah dan bangunan dengan harga 150 juta. Nilai perolehan tidak kena pajaknya sebesar 65 juta. Berapa besaran BPHTB yang terutang? Cara pengerjaannya, rumusnya tarif dikali nilai perolehan objek pajak dikurang nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Tarifnya 5% dikali dengan nilai perolehan objek pajaknya 150 juta dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaknya 65 juta sama dengan 5% dikali 85 juta adalah hasil dari pengurangan nilai perolehan objek pajak kena pajak dikurangi nilai untuk perhitungan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sama dengan pajak yang terutangnya 4.250.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.